Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ista'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih melanjutkan tentang tayammum. Kemudian yang ketiga yang membolehkan seseorang itu bertayamum atau mengharuskan seseorang itu harus bertayamum, nggak boleh wudu, adalah asababu tsalitsu al-ikhtiyaju ilaihi ay ilal ma'i li'atshi hayawanil muhtaram. Penyebabnya adalah butuhnya kepada air itu siapa? Karena ada hewan-hewan yang dimuliakan kehausan. Jadi ketika ada hewan-hewan yang dimuliakan kehausan, maka kamu nggak boleh wudhu, harus kamu berikan kepada hewan-hewan. Kenapa? Karena minum nggak ada gantinya. Kalau wudhu ada gantinya. Maka kamu disuruh mengganti dengan yang lain. Adapun hewan nggak bisa dapat ganti yang lain. Nyawa lebih penting, kehidupannya lebih penting daripada berwudu, gitu loh. Kalau wudu itu memangnya kok nggak ada gantinya, beda. Tapi kan wudu ada gantinya, ada air, bisa juga tayamum. Maka kamu disuruh tayamum dan memberikan air itu kepada yang membutuhkan. Hewan yang dimuliakan yang bagaimana? Wa huwa ma yahrumu qatluhu, yaitu hewan yang diharamkan membunuhnya. Artinya haram dibunuh dengan biasa, gitu loh. Kalau mau dibunuh disembelih dengan baik, karena hewan itu boleh dimakan. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Idah, dalam kitab Idah, walau wajada wa huwa muhtaj ilaihi li'atihi au atsi rafiqihi au dabbatihi au hayawanin muhtaramin tayammamu walau yatawadda. Imam Nawawi ngomong begini, seandainya seorang menemukan air dan ia butuh kepada air itu karena kehausan dirinya atau kehausan temannya atau hewan tunggangannya atau hewan yang dimuliakan, maka ia bertayamum dan ia tidak boleh berwudu dan harus digunakan untuk minum. Ada orang cari air, dapat air, dia butuh minum, atau kawannya butuh minum, atau ada hewan butuh minum, maka kamu nggak boleh minum dan kamu nggak boleh wudhu, harus air itu dipakai untuk minum, karena nggak ada lagi yang lain, airnya cuma itunya aja. Sawaun fi dzalikal atsi fi yaumin au fi ma ba'dahu qabla wusuli ila ma'i akhar.
sama saja halnya kehausan itu terjadi pada hari itu atau besoknya atau besoknya atau besoknya terus. Nih stoknya air masih ada nih. Kan haus kan jalan terus. Nanti siang mau minum, malam mau minum. Ini kalau belum nemu sumber air baru nggak boleh wudu. Semuanya harus tayamum terus. Mau 3 hari, mau 7 hari sampai nemu sumber air baru gitu loh. Ketika sudah dijokin, nemu air baru, nah kamu boleh wudu tuh. Sambil ini dijokin nih tempat airnya. Jalan lagi, udah nggak bisa lagi buat wudu, terus untuk minum, ya balik lagi, tayamum lagi. Sampai nemu tempat baru. Jadi mau 3 hari, mau seminggu, kamu ya harus tayamum, nggak boleh minum. Kenapa? Karena airnya itu-itunya aja, hanya bisa untuk minum, dan itu untuk menyambung kehidupan kita gitu loh. Maka itu lebih dipentingkan. Terus qala ashabuna, berkata ulama-ulama dari madhab Syafi'i, apa kata mereka? Diharamkan baginya berwudu dalam keadaan semacam itu karena sungguhnya kehormatan jiwa lebih penting dan tidak ada penggantinya bagi darurat minum. Sedangkan bagi wudu ada penggantinya. Kalau darurat minum mau pakai apa ente? Mau nyedot darah ente? Hampir loh. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus minum. Wal ghuslu anil janabati wa anil haidi wa ghairihima kal wudu'i fima dzakarna. Maka mandi janabah, mandi junub ataupun mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah itu hukumnya sama seperti wudu kalau pas nggak ada air. Sama seperti apa? Pakai tayamum ketika nggak ada air. Wa sawa'un kana mukhtajal atsira fi qahu al mukhalid lahu aw wahidan minal qadi qafilatin wa huwa al musafiri warakbun. Dan sama saja air itu yang dibutuhkan itu untuk dahaga temannya yang menjadi teman dekatnya atau untuk seorang dari kafilah atau rombongan tersebut, yaitu seorang musafir dari para pengendara. Yang butuhin siapa aja, boleh kawannya, boleh dirinya, boleh serombongannya. Kalau yang butuhin maka nggak boleh dipakai wudu. Dan seandainya pemilik air melarang untuk memberikannya, ini air gua, saya haus, ini air gua tapi ini ngajak berantem berarti nih. Kalau urusannya bukan minum, mungkin bisa ngalah. Ini air saya mau pakai wudu, kamu wudu ya sudah, saya tayamum dah, boleh. Saya mau pakai minum, nggak bisa, ini air saya. Wah ini. Terus gimana? Sementara ia tidak membutuhkan air itu untuk menghilangkan dahaganya. Yang punya itu nggak lagi haus, gitu loh maksudnya. Kecuali yang punya, gua juga haus. Nah, harapan berat. Itu setengah deh, gitu mending. Enggak. Maka apabila keadaannya seperti itu, sedangkan di sana terdapat orang yang sangat butuh air karena kehausan pada saat itu juga, meskipun pemiliknya membutuhkan air itu di masa yang akan datang. Gua butuh tapi nanti. Orang ini butuhnya sekarang. Terus gimana? Maka boleh bagi orang yang membutuhkan itu mengambilnya paksa. Yaitu sesuatu yang dipakainya untuk menyambung kehidupannya dan wajib baginya membayar air itu. Wajib bayar, tapi bukan merampas loh. Cabut, kurang ajar amat loh, emang dinas sosial lo kira gitu.
Lu boleh ambil paksa tapi bayar. Dan boleh baginya memerangi orang itu demi air tersebut. Makanya daerah kalau sudah air nggak ada, perang berani itu begini karena mati urusannya. Nggak minum, nggak makan, jadi perang nggak ada masalah. Makanya perang itu kadang merebutkan sumber daya gitu loh. Nah, di sini udah habis sumber dayanya, ya dia cari kayak orang-orang dulu lah, daerah per daerah dipertahankan kan, ketika sudah habis orang-orang nomaden maksudnya yang pindah-pindah kan, mereka cari tempat yang ada sumber daya kan, ketika habis pindah. Maka seseorang boleh perang demi mempertahankan air tersebut. Fa in qutila ahaduhuma kana sahibul ma'i muhdaral dam. Maka lalu jika terbunuh salah satu dari kedua orang itu, maka adalah pemilik air tersebut sebagai orang yang halal darahnya. Jadi kalau dua-duanya berantem, yang punya air ngajak berantem juga, tahu ini haus, dia nggak haus, maka yang punya air halal. Artinya halal, tidak ada kisos, tidak ada dia, tidak ada kifaroh bagi yang membunuhnya. Nggak usah bayar kifaroh, nggak usah diat, nggak usah kisos. Karena keberadaan air tersebut sebagai orang yang dolim. Pemiliknya orang itu orang yang dolim, mencegah orang yang butuh air tersebut. Dan apabila yang meninggal orang yang merebutkan air itu, yang bertanggung jawab dijamin dengan kisos diat dan kafarah. Kalau yang mati itu yang tadi ngerebut air, harus kamu kasih diat, ganti rugi, kifarah, harus dikisos yang bunuhnya. Karena keberadaan orang tersebut sebagai orang yang yang tidak berhak untuk dibunuh gitu loh. Nggak punya hak dibunuh orang itu, orang haus mau minta air kok dibunuh. Dan orang yang butuh air itu adalah orang yang dijamin. Dan jikalau pemilik air butuh kepada air untuk menghilangkan rasa dahaga dirinya, maka adalah pemilik air itu lebih didahulukan atas orang lain. Kalau saya butuh air, saya punya air, saya butuh air untuk minum, orang lain butuh, saya minum duluan karena punya saya gitu loh. Lebihnya ya kamu minum gitu. Tapi saya lebih haus, mau kurang haus, ini punya gua. Jadi harusnya ane duluan yang minum, baru yang lain. Hukumnya begitu. Dan jika orang lain butuh untuk wudhu, maka pemilik tidak membutuhkan air itu, maka tidak wajib bagi pemilik memberikannya untuk bersuci. Saya mau wudhu nih. Oh iya, saya mau pakai minum. Kapan? Entar. Lah, sekarang mau wudhu enggak? Enggak. Ini mau saya pakai minum tapi entar. Saya mau wudhu, lu tayamum. Karena kebutuhannya bukan untuk minum gitu loh. Kebutuhannya untuk wudhu. Kalau untuk wudhu ada gantinya, bisa dia tayamum. Maka dia nggak boleh maksa, enggak, pokoknya gue mau air. Kalau ini lo pakai wudhu, gue nanti nggak minum, gitu kan. Mendingan sekarang lo tayamum, biar nanti saya bisa minum. Lo minum sekarang aja, lo gue maksa sekarang aja. Minum atau serah gue, mau sekarang kayak montar kayak air gue. Maka wa'lam, ketahuilah anahu mahma ikhtiyaj ilahil absi nafsihi halan au malan au rafiq au hayawan mukhtaram wa illam yakun ma'hu walau fi tsani khali qabla wusulihi ilal ma'i akhar. Bahwasanya selama seseorang butuh air itu untuk menghilangkan rasa dahaga dirinya di saat itu atau di masa datang, atau untuk menghilangkan dahaga kawannya atau hewan yang dimuliakan,
meskipun tidak ada bersamanya, dan walaupun pada keadaan yang kedua sebelum sampainya mereka kepada tempat air yang baru, maka mestilah baginya bertayamum secara wajib dan wajib sholat, dan ia tidak wajib mengulang sholatnya karena merupakan ketiadaan air secara syariah. Jadi semua rombongan nggak usah ngulang sholatnya, mau 7 hari lo tayamum nggak ada masalah. Yang penting kamu masih bisa hidup, minum, dan mengerjakan ibadah. Dan jikalau ia tidak mendapati air atau menemukan air yang dijual dengan harga yang misalnya standar, dan ia sebagai orang yang tidak ada fulus, dan dia sebagai orang yang punya fulus, punya uang untuk membelinya dengan harga air tersebut dengan berlebih dari sesuatu yang telah ia butuhkan dalam perjalanan pulang ataupun pergi, maka wajib baginya membeli air tersebut. Nggak ada air tapi punya uang, dilihat cukup nggak nih untuk berangkat, cukup untuk pulang, cukup, beli. Nggak boleh tayamum, gua ngirit mah tayamum masih lah, nggak boleh. Ini kan dijual airnya, lalu punya uang nggak? Punya, beli. Nggak boleh langsung tayamum, nggak boleh. Kenapa? Airnya masih terjangkau harganya dan kamu punya uang untuk membelinya, maka kamu wajib membeli air tersebut. Beda halnya jika air itu dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, nyekek nih. Tahu butuh. Ini 1 drigen biasanya berapa? Goceng. Oh, ini 25.000 sedrigen. Wah, lu nyekek orang. Maka kalau air harga yang tinggi, maka ia tidak wajib membelinya karena dia bisa menggantinya dengan tayamum. Sama saja air itu naiknya sedikit atau banyak, sama nilainya. Mau dinaikkan sedikit nggak standar nih, biasanya goceng, ini naik 10.000, kamu boleh tayamum. Niatnya sudah mau nyekek orang gitu loh, walaupun naiknya cuman sedikit. Tapi sunnahnya kamu tetap membelinya untuk kamu pakai untuk wudhu. Kenapa? Kamu punya duit gitu loh. Sunnah. Tapi kalau memikirin wajibnya, ketika harga sudah naik nggak standar, maka punya alasan untuk kita bertayamum. Dan harga yang standar itu harga di mana? Harga di tempat itu, bukan tempat kamu, bukan. Itu tempat gua mah 1.000. Ya nggak ada urusan tempat lu di sini, harganya ceban. Ya itu ikut harga situ, nggak boleh. Nggak, pokoknya ikut harga tempat gua, ya nggak bisa. Harga di tempat itu, gitu loh. Bukan tempat ente, bukan. Pak, saya air mah murah. Lu mah di Bandung banyak air. Di sini boro-boro air. Cuma di Bogor sono tempatnya hujan. Wa mithlu ikhtiyajihi lil ma'i ikhtiyajuhu li thamanihi fi mu'nah mumawwini min nafsihi wa iyalih. Dan sama butuhnya seorang kepada air, butuh seorang kepada harga dalam rangka membiayai orang yang mesti bertanggung jawab, yaitu dirinya dan keluarganya. Jadi nggak usah mikirin saya butuh air, tapi harga juga penting. Jangan terus menentang, berapa aja gue beli dah, duitnya habis malah ruwet hanya ngurusin wudhu doang, padahal ada gantinya yang lain. Berkata Syekh Al-Hisni, walau ma tarajulun walahu ma'un wa rufqatuhu attasun syarabuhu wa yatamammu wa yammamuhu. Kalau ada orang mati, dia punya banyak air, tapi kawannya haus semua, gimana?
Yang mati ditayamumin, ente pakai minum gitu maksudnya. Enggak, oh ini kan orangnya mati mau mandi jenazah, pakainya apa? Tayamum. Kenapa? Airnya mau dipakai minum. Tapi kamu harus bayar, dan bayarannya jadi waris bagi anak-anaknya gitu loh. Karena air itu hartanya dia. Kalaupun kamu nggak pakai, mau dipakai mandiin, bisa juga nanti airnya dibagi waris. Ini air berapa nih? Dulu segelas deh, segelas. Kenapa? Kan air juga harta. Dikira air bukan harta, air kan juga harta. Ketika seseorang itu meninggal, kamu pakai airnya, maka kamu harus menggantinya untuk menjadi harta waris bagi orang tersebut. Qala al-Baijuri wal atasu mubih li tayammum yu'tabaru fihi qalu tabib al-adl. Ini ukurannya nih. Dahaga yang membolehkan untuk tayamum adalah disandarkan kepada keterangan dokter yang adil, yang terpercaya. Ini hausnya nggak bisa ditunda lagi gitu maksudnya. Artinya itu standarnya. Ini kalau ditunda mood siapa? Ya dokter yang tahu, bukan ente. Bukan wong ente puasa sehari masih kuat nggak minum, ya sampai besok masih kuat lagi nggak minum lah. Berapa hari mentoknya? Dokter yang tahu. Ini kalau nggak minum lagi, dehidrasi, kurang cairan, kek. Saya yang tahu dokter yang nentuin kapan dia boleh meninggalkan wudhu dan menggantinya dengan tayamum. Dan boleh juga dia melakukan dengan ketentuan sendiri kalau dia tahu. Ini kalau gua nggak minum, gua nggak bisa lagi nih. Orang kan tahu kan dirinya, masa gua masih bisa tahan nih, ntar lah saya minumnya ntar aja lah. Atau orang itu sudah nggak bisa tahan, saya nggak mungkin lagi nahan nih. Ini kalau saya nahan lagi pingsan, mati, atau lemes badannya. Ini orang juga bisa tahu keadaan dirinya. Itu keadaan di mana seseorang diharuskan memilih untuk tayamum ketika pada kasus-kasus seperti tadi. Nah, terus hewan yang dimuliakan contohnya kayak apa tadi? Hewan yang boleh disembelih, atau hewan yang nggak boleh dibunuh sembarangan. Kalau mau membunuh harus disembelih. Nah, kalau hewan yang ghairul muhtaram, lawannya berarti nih. Berarti hewan yang nggak boleh diperhatikan adalah hewan yang tidak muhtaram. Wa huwa ma la yahrumu qatlu, yaitu hewan yang tidak diharamkan membunuhnya. Ada berapa? Ada 6 hewan yang boleh dibunuh. 6 macam hewan. Yang pertama siapa? Tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat. Hewan yang pertama. Hewan yang pertama yang termasuk nggak dimuliakan, yang kalaupun dia haus suruh dibiarin mati, air kamu pakai wudhu nggak boleh kasih ke dia. Siapa? Orang yang meninggalkan sholat. Yang bagaimana? Yang sudah diajak oleh seorang imam, dituntut untuk taubat dengan ketentuan sunnah, masih nolak juga, biarin. Mau mati kayak dia, mau gentilingan kayak di, bodoh amat gitu. Wakilah wujuban, yang dikatakan sependapat hukumnya wajib untuk tidak memberikan air kepada. Wa ala dzambin istitabah la yadmanu min qatalahu qabla taubati lakinna ya'sam. Kalau berdasarkan sunnah dituntutlah dia untuk taubat. Ini enggak sholat, sholat, taubat kamu karena enggak sholat. Maka
tidak menanggung ganti rugi orang yang membunuhnya sebelum taubat. Oh, bunuh, bukan enggak mau, bukan, tapi menolak untuk segera berobat, maka dibunuh. Dan si pembunuhnya itu tidak menanggung apa-apa, jadi nggak usah bayar diat, nggak usah bayar kifat tadi, tapi tetap berdosa karena nggak nunggu. Kalau sudah dia, saya nggak mau tobat, nah itu nggak ada dosa lagi udah. Kalau dia belum jawab, saya kan belum mau sholat, taran-taran, tetap dia berdosa kalau membunuhnya. Hewan yang kedua yang termasuk hewan yang tidak muhtaram, yang boleh dibunuh adalah azani muhson, orang yang telah melakukan zina muhson. Siapa itu orang yang zina muhson? Zina muhson itu orang yang pernah melakukan hubungan badan secara sah, terus dia melakukan perzinaan baik laki-laki maupun, maka disebut orang pezina muhson. Syaratnya apa orang zina muhson? Syaratnya berakal, balik, merdeka, dan pernah melakukan persetubuhan dengan sah. Jadi pernah kawin resmi gitu loh. Udah dewasa, berakal, dan orang merdeka, bukan budak. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, apabila telah menggauli seorang laki-laki merdeka yang balik kepada istrinya, atau telah digauli seorang wanita yang merdeka yang balik dengan sesuatu pernikahan yang sah, maka hal itu disebut orang itu namanya ihson, orang yang terbentengi dirinya. Jadi kita ini termasuknya namanya apa? Ihson. Dalam Islam maupun syirik. Lah kalau sampai orang ini kok melakukan zina, namanya muhson. Jadi seorang ihson yang melakukan perzinahan. Qala Asy-Syarqawi, ini disimpulkan oleh Imam Asy-Syarqawi, pendapatnya muktamad yang dapat dijadikan sebagai pegangan bahwa sungguhnya hewan yang tidak dimuliakan dari jenis manusia terdapat perincian. Ada hewan jenis manusia, ada hewan jenis kucing, nanti ada. Jika keadaannya sebagai orang yang mampu bertaubat, seperti orang yang meninggalkan sholat, orang yang murtad, kan bisa dia untuk tobat, maka tidak boleh baginya minum air meskipun ia membutuhkannya dalam rangka menyelamatkan nyawanya dari kehausan. Murtad, terus apa? Zina, muhson, maka orang yang meninggalkan sholat, orang yang murtad, orang yang muhson, maka mereka walaupun kehausan itu tidak boleh diberikan air, karena terpastinya air itu untuk bersuci, disertai dengannya orang itu keluar dari kedurhakaan. Disebutkan di sini cuma dua, yaitu orang yang meninggalkan sholat dan orang yang murtad. Diukurnya kenapa dua ini? Diukur dua orang ini punya kemampuan bertaubat. Saya ninggalin sholat, disuruh pulang. Ayo dong tobat, sholat dong. Saya murtad, disuruh tobat. Maka kesempatan untuk bertaubat
itu disejajarkan dengan kesempatan untuk minum. Kalau dia milih nggak taubat, maka nggak boleh minum. Kalau dia milih taubat, maka boleh minum. Gitu loh. Jadi diukur, diletakkan pada satu posisi. Oh, saya nggak mau taubat, ya nggak ada minum berarti. Oh, saya mau tobat. Nah, tobat. Nah, ini minumnya. Jadi ukurannya itu mendingan untuk yang lain kalau dia tetap nggak mau taubat. Jadi diukur dari kemampuannya untuk bertaubat. Terus yang ketiga, hewan yang tidak dimuliakan adalah orang yang murtad. Wa man qata'a mimman yaslihu talaquhul Islam, yaitu orang yang memisahkan diri dari agama Islam. Qala al-Mudabighi faidatun min doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada doa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Beliau senantiasa doanya begini, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khulud. Imam Ibnu Mas'ud kalau doa begini, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah keimanan yang tidak akan pernah murtad. Yang bagaimana tuh? Yang sampai pada tasdik, sampai pada pembenaran, keyakinan yang nyata. Maka orang yang demikian gak akan pernah meninggalkan kebenaran agama. Ya Allah, jadikan aku punya iman yang tidak pernah murtad, dan jadikan aku ya Allah kenikmatan yang tidak pernah habis, dan jadikan aku kegembiraan dalam hati yang gak pernah putus. Coba doa yang enak-enak begini kan asik sih. Dan jadikan aku ya Allah menjadi orang yang bisa menemani nabimu nanti di surga khulud yang tinggi. Ya Allah, doa Ibnu Mas'ud ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang murtad. Maka orang yang murtad termasuk orang yang nggak boleh diberikan air minum selama dia nggak mau taubat. Warabi'uha kafirul harbi, yang keempat, hewan yang tidak dimuliakan adalah kafir harbi, orang yang kafir yang memerangi orang Islam. Maka mereka adalah huwallazi la sulhalahu ma'al muslimin qalahu al-Fayyumi. Orang kafir yang tidak ada perjanjian damai baginya terhadap orang muslim. Gampangan doang nih, Syekh. Jadi mau dia itu apa? Berencana membunuh, mau nggak membunuh, kalau ada orang kafir yang nggak termasuk membuat perjanjian dengan orang Islam, dihitung kafir harbi, gitu doang. Kalau dia janji tinggal di lingkungan Islam, nggak memerangi Islam, bayar pajak, maka dia kafirnya zimmi, bukan harbi. Lah kafir macamnya ada berapa? Ada 4. Yang 3 aman, yang 1 namanya harbi. Yang 3 apa namanya? Yang pertama namanya zimmi. Siapa itu zimmi? Orang yang mengadakan akad jizyah, yang memberikan upeti kepada para imam atau wakilnya dan bersedia masuk di dalam ketentuan hukum Islam, maka ia sungguh termasuk orang yang dimuliakan. Tinggal di lingkungannya orang Islam, ngajak damai, nggak ngajak perang, mau bayar dan nurut aturan-aturan kita, gitu loh. Kalau keluar-keluar jangan terbuka, nurut. Kalau laki-lakinya tutup aurat, nurut. Ini namanya orang-orang yang
keadaan demikian maka dia dimuliakan. Dan dinamakan dhimmi, kenapa? Karena dinisbatkan kepada azimmah, yaitu ajizyah, upeti, orang yang membayar upeti. Yang kedua, kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang dia telah melakukan perjanjian dengan imam atau wakilnya dari kalangan orang Islam dan minta perlindungan dari orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Ini ada orang kafir mau dibunuh, orang kafir mau dibunuh, kemudian dia minta perlindungan, minta mengadakan perjanjian damai. Umpamanya damainya berapa tahun, mau 4 bulan, mau 10 tahun, mau berapa tahun, maka orang ini termasuk orang-orang yang mengadakan perjanjian. Kayak sudah diceritakan dalam sejarah Nabi, beberapa orang-orang kafir minta perlindungan dengan agama Islam. Maka berdasarkan hadis Nabi, ala man dolama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fauqa taqatihi aw ahada minhu syai'an bi ghairi tibin nafsi fa ana hajijuh yaumal qiyamah. Kata Nabi, ingatlah siapa saja yang mendolimi kafir muahid, orang yang telah bikin perjanjian, mau itu kontrak sebulan, mau 4 bulan, mau setahun, gua tolong damai, ini gua bayar duit sama orang Islam, maka wajib dilindungi. Atau dia mencela orang muahid, atau membebani dengan kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya dengan cara yang tidak baik, maka sungguhnya aku menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Kata orang kafir dilindungi oleh Nabi. Kenapa? Karena orang kafirnya baik, nggak memerangi kita, ngajak damai, mau bayar jizyah. Terus kafir yang ketiga ada lagi namanya kafir mu'ammin, yaitu huwa man aqadal aman ma'abadil muslimin fi arba'ati asyhurin faqat. Orang yang mencari keamanan, yang berakad perlindungan selama 4 bulan aja. Tolong dong saya dilindungi selama sekian bulan. Maka orang ini namanya kafir mu'ammin, yang mencari keamanan. Maka dengan dasar liqaulihi ta'ala, Al-Quran mengatakan, wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Ayat Quran nih. Dan apabila mereka meminta keamanan dari pembunuhan, maka berikan keamanan kepadanya. Maka faman, siapa saja yang melanggar perjanjian dengan muslim atas orang tersebut, maka Allah melaknatnya, para malaikat melaknatnya, semua manusia melaknatnya. Jadi kalau kafir muahid tadi disalahi, kata Nabi, aku jadi musuhnya. Kalau kafir mu'amin disalahi, kata Nabi apa? Dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat seluruh manusia. Maksudnya perjanjian kaum muslimin itu seperti perjanjian pribadi. Salah seorang di antara mereka yang dapat melaksanakan dengan perjanjian itu orang yang terendah dari mereka, seperti para budak ataupun para perempuan. Maka siapa saja yang merusak perjanjian dengan kaum muslimin, maka bagi Allah
dan makhluk-makhluk yang telah disebutkan tadi akan memberikan laknat. Qala Syekhuna Ahmad An-Nakhrawi wal muradu bil muahid fi hadisi ma yashmil haula'i thalathah. Dan yang termasuk muahid kata Imam Nawawi adalah yang tercakup 3 kafir tadi. 3 kafir tadi ya muahid semua hitungannya. Kenapa? Bikin perjanjian damai. Terus faedah, ini ada faedah dikit. Qala Muhammad Asy-Syirbini rahimahullah fi kitabihi At-Tafsirul Mulaqqab fi Sirajil Munir. Syekh Muhammad Asy-Syirbini radhiyallahu an berkata dalam kitabnya Sirajul Munir, kafir itu apa asalnya? Kafir itu dari bahasa asalnya diartikan menutupi karunia. Orang yang menutupi diri untuk mendapatkan karunia namanya kafir. Secara bahasa gitu loh. Ini arti yang sangat bagus, arti yang sangat indah, hingga Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, orang-orang yang jahat, ketika disebut kamu kalau nolak saya kamu kafir, dia nggak marah gitu loh. Karena kalimatnya halus, berarti kamu menutup diri untuk mendapatkan kebaikan. Kata dia, nggak apa-apa, gue udah punya sendiri kebaikan, ya udah terserah lo gitu loh. Kamu ikut saya, nanti dapat kebaikan. Enggak, saya udah punya kebaikan, saya nolak. Jadi dia nolak mendapatkan karunia atau kebaikan. Maka mereka nggak pernah marah, disebut kafir nggak pernah marah. Itu kafir menurut bahasa. Kalau kafir indal istilah syar'i itu diartikan apa? Pengingkaran terhadap sesuatu yang telah diketahui dengan mudah. Sesuatu yang telah diketahui dengan mudah kok diingkari, kayak apa? Adanya Allah, adanya Nabi, adanya hukum-hukum Islam, sholat, zakat. Mudah nggak taunya? Udah ada buku-buku fikih, ada buku-buku. Kok kamu tahu? Oh, saya mah udah nggak ada. Mulai sekarang gua nggak mau sholat, nggak ngakuin sholat. Hukumnya apa? Kafir. Artinya dia menolak sesuatu yang sudah mudah diketahui dan itu menjadi kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan, diimani, dijalankan dalam sebuah agama. Maka kafir kategorinya ada 4 macam. Artinya sebab-sebab kekafiran itu ada 4 macam. Yang pertama kufru ingkar, wa kufrul hujud, wa kufrul inad, wa kufrul nifaq. Yang pertama kafir pengingkaran, kafir penolakan, penyangkalan, dan kafir penolakan. Yang terakhir kafir karena kemunafikan. Yang pertama fa kufrul inkar wa huwa alla ya'rifallahu aslan wala ya'tarifa bihi. Kafir pengingkaran, orang yang mengingkari keberadaan Allah disebut kafir pengingkaran. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakui keadaannya Allah, keberadaan Allah. Siapa ini? Siapa orangnya? Kafir ini siapa orangnya? Teis, PKI. Orang yang enggak mengakui adanya Allah. Dan dia menolak agama, saya enggak mau beragama. Ini orang kafir, kafir disebut kafir apa? Ingkar. Yang kedua kafir juhud, dia menyangkal. Menyangkal itu apa? Bantah. Kafir karena membantah. Kenapa?
Wa ayarifallah biqalbi, dia kenal Allah. Tuhan, dia ngakuin ada Tuhan. Wala yakira bilisanihi kakufri iblis wal yahudi. Iblis yang ngaku adanya Allah, tahu Allah. Yahudi ngaku adanya, ketika suruh masuk Islam, Iblis, kamu sungkem nama Nabi Adam? Enggak. Padahal kenal ini perintah Allah. Yahudi tahu agama dari Nabi Musa pindah ke Nabi Isa, Nabi Isa pindah ke Nabi Muhammad, tahu. Hatinya tahu, tapi dia membantah untuk menolaknya karena pengetahuan, maka disebut namanya kafir juhud. Allah berfirman, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Ini kafirnya orang-orang Yahudi, Nasrani. Yang ketiga, kafir karena inat, menolak. Wa huwa ya'rifallahu biqalbihi wa ya'tarifa bilisanihi wa la yadinu bihi ka kufri Abi Thalib haitsu yaqul. Ini kayak contohnya kayak kekafirannya Abu Thalib. Siapa itu? Siapa? Hah? Apa yang bagaimana kafir mereka? Mereka adalah orang yang kafir keadaannya mengenal Allah dan mulutnya memuji agama tapi nggak melaksanakannya gitu loh. Hatinya ngakui, mulutnya ngomong tapi nggak ngelaksanain. Kan agama itu sempurna apa? Iqrarun bil lisan wal i'tiqadu bil jinan wal a'malu bil jawarih atau bil arkan, gitu kan? Hatinya meyakini, mulutnya menyebutkan, badannya melakukan. Ini hatinya mengakui, lisan menyebutkan, tapi hatinya apa? Badannya enggak melakukan. Maka kata Said Abu Thalib apa? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu au khadaru masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubinan. Dan sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad termasuk agama yang terbaik di antara agama-agama makhluk dalam hal kebenaran suatu agama. Abu Thalib yang ngomong ini. Kalau tidak ada kecaman atau takut terhadap caci maki, pastilah engkau telah mendapati diriku sebagai orang yang setuju, yang menyatakan yang nyata dengan kebenaran tersebut. Andai tidak ada titik-titik, apa titik itu? Ya, apa namanya? Tekanan, intimidasi. Kan Said Abu Thalib ini selama dia masih jadi tokoh, maka Rasulullah aman. Nggak ada yang ganggu dia, nggak ada. Maka Rasul bisa dakwah bebas tuh, sono ke sono. Kalau sampai dia balik jadi orang Islam, habis dianya dihabisin Nabi, gitu loh. Maka dan adanya itu dia memilih hatinya mengakui, mulutnya membenarkan, tapi badannya hingga orang melihat ini orang kafir apa Islam, gitu loh. Karena yang membedakan antara kafir muslim secara zahir apanya? Amalnya. Ketika dia nggak beramal, orang nggak tahu ini orang kafir apa. Tapi batinnya mukmin indallah. Dan yang keempat, kafir munafik, ama kufrun nifaq wa huwa ayyakira bilisanin
wala ya'taqida biqalbin. Kafir munafik adalah orang yang mengakui dengan lisannya namun tidak meyakini dengan hatinya. Ini perkataannya orang-orang yang termasuk bagian dari para orang-orang kafir. Kafir sama mukmin itu hubungannya apa? Nih kata Syekh Bajuri nih. Lawan apa adam wal malakah gitu loh. Kalau di dalam umumnya orang mengatakan lawannya kafir mukmin. Kata ulama yang lain itu adam wal malakah. Apa sih adam wal malakah itu? Tidak memiliki yang satu tapi memiliki yang lain. Enggak ada iman. Kafir itu enggak ada imannya gitu. Sama kayak orang buta itu apa? Enggak ada penglihatannya gitu loh. Maka disebut buta. Enggak ada imannya disebut kafir. Jadi disebut namanya adam wal malakah. Terus Far'un, kita teruskan yang akan datang bicara hewan yang kelima dan yang keenam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna anana asrafna la la ashrafna atub 'alaina tauba ta'zil kulli auba أصلنا أوراتي وأمين رواتي واغفر ربي ومولودنا والالي والإخواني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نعطى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.